Di bawah tatapan keemasan matahari pagi, seorang petani bekerja keras di sawah sederhananya. Sebuah pemandangan kesederhanaan yang tenang, dengan semangat yang tak tergoyahkan. Putri Busu, putri sulung petani, menjadi suar dedikasi saat dia berdiri di sisi ayahnya. Mandi cahaya matahari, Putri Busu mewujudkan ketahanan dan kegembiraan. Semangatnya tidak terhalang oleh kerja keras. Suara narator bergema, sebuah pengingat yang jelas tentang sifat egois Putri Anam. Membantu ayahnya tidak akan membuatnya terlihat cantik. Setiap napasnya membisikkan tentang ladang, tempat dia berdiri bahu-membahu dengan ayahnya. Di tengah sawah yang luas, Putri Busu membantu ayahnya. Pakaian sederhana mereka menyatu dengan warna keemasan lanskap di bawah terik matahari. Di tengah kesibukan, mereka mencari istirahat di gubuk sederhana, tempat perlindungan teduh di tepi ladang. Kipasnya, satu-satunya, senjatanya melawan panas yang menindas, meninggalkannya pada belas kasihan angin. Dalam ironi nasib yang kejam, pengejarannya berakhir saat kipas itu terperangkap dalam cengkeraman pohon tetangga. Pak Rusa, dengan kebaikan terpancar dari matanya yang berkerut, menyambut Putri Busu dengan senyum hangat, siap menawarkan bantuan yang diminta. Dengan nada memohon, Putri Busu menjelaskan situasinya. Permisi, bisakah Anda membantu saya mengambil kipas yang tersangkut di pohon? Dalam pertukaran yang lembut, di bawah kanopi luas pohon yang menjulang tinggi, Putri Busu berdiri. Pandangannya tertuju pada kipasnya yang kini menjadi tawanan dahan-dahan tinggi. Dengan desakan lembut, Putri Busu memohon, "Kipasku tertiup angin dan sekarang tersangkut di pohonmu. Bisakah kamu mengambilkannya untukku?" Pak Rusa menyatakan, "Tentu saja, saya dapat menikmatinya. Namun rasa laparnya mengalahkan segalanya. Memohon, bisakah Anda memasak bubur ayam di dapur saya?" Putri Busu, dengan keyakinan yang menenangkan, menjawab, "Jangan khawatir, Pak. Saya akan memasak bubur ayam lezat untuk Anda, menjanjikan kelezatan yang akan datang." Suasana di dapur Pak Rusa terasa semakin tebal dengan antisipasi saat aroma ayam dan rempah-rempah eksotis yang gurih berputar-putar, menjanjikan kenikmatan kuliner. Pak Rusa mengamati dengan mata penuh kekaguman. Perutnya bergemuruh karena sangat menantikan hidangan yang akan segera tersaji. Putri Busu menerima hadiah itu dengan senyum berseri-seri. Sebuah janji. Terima kasih yang terucap tanpa kata menerangi wajahnya. Bersama-sama, mereka melangkah masuk ke dalam rumah, tertarik oleh aroma bubur ayam yang menenangkan. Sebuah momen kebersamaan dalam kesederhanaan. Di seberangnya, Putri Busu tersenyum bangga. Hatinya dipenuhi sukacita mendengar pujiannya. Dengan penghargaan yang tulus, Pak Rusa berseru, "Bubur ayam ini sangat lezat, Putri. Kamu benar-benar pandai memasak." Dengan pipi merona karena senang yang sederhana, Putri Busu menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya senang Bapak menyukainya." Di tengah hutan yang sunyi, Putri Busu berjalan dengan ringan, membawa bubur untuk Pak Rusia yang sedang sakit. Ekspresi wajah Putri Busu memancarkan kekhawatiran dan semangat saat dia berjalan melalui hutan yang damai. Ketenangan hutan menjadi saksi bisu ketulusan Putri Busu dalam membantu Pak Rusia yang sakit. Pak Rusia menyampaikan rasa terima kasihnya yang tulus, mengakui kebaikan yang diberikan Putri Busu kepadanya. Sebagai balasan atas kebaikan tersebut, Putri Busu menerima sebuah labu kecil sebagai hadiah dari Pak Rusia yang melambangkan rasa hormat dan penghargaan timbal balik. Putri Busu menolak untuk mengambil lebih banyak, menyoroti empatinya terhadap kebutuhan Pak Rusia, sambil berkata dengan lembut, "Saya tidak bisa mengambil lebih banyak, Pak. Anda masih membutuhkannya." Senyumnya terpancar bukan dari daya pikat kekayaan, tetapi dari kepuasan mendalam akan kebenaran. Ruangan itu dipenuhi dengan kilau lembut emas, menggemakan pancaran batin Putri Busu saat dia merangkul pahala sejati dari kebajikannya. Pertanyaan itu menggantung berat di udara.
Bagaimana kamu mendapatkan labu itu? Putri Busu menjawab, saya membantu Pak Rusia. Sebuah pernyataan sederhana yang menyulut kecemburuan di hati Putri Anam. Kecemburuan terlihat di wajah Putri Anam saat dia mulai merencanakan dalam kemarahan diam-diam. Didorong oleh keserakahan, tindakan tergesa-gesa Putri Anam menggarisbawahi kemerosotannya ke dalam keputusasaan saat kipasnya mengenai pohon parusa. Keinginan tidak sabarnya bergema melalui hutan yang sunyi saat dia mengantisipasi harta karun yang mencerminkan kekayaan Putri Busu. Lalu tiba di rumah parusa, perhatiannya langsung terpikat oleh kipas tangan yang tergantung di dinding, membangkitkan keinginan yang tak tertahankan. Dalam momen kerinduan yang tak terselubung, lalu mengungkapkan keinginan membara untuk memiliki kipas tangan yang indah itu. Parusa merenung, keheningannya menjadi jembatan menuju sebuah kesepakatan. Saya setuju untuk memberikanmu kipas itu, tetapi hanya jika kamu membawakanku semangkuk bubur ayam yang lezat. Sebuah rasa cepat menegaskan tekadnya. Bubur itu, yang masih mengepul, harus sampai ke parusa tanpa ditunda. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Putri Anam menyatakan, aku harus segera mendapatkan kipas itu. Parusa mencicipi bubur itu. Wajahnya meringis saat panas yang tak terduga mengkhianati kebohongan Putri Anam. Pak Rusa menatap Putri Anam dengan intens. Kesadaran akan penipuannya melintas di matanya seperti badai. Dengan suara yang dipenuhi amarah dan pengkhianatan, Pak Rusa menghadapi Putri Anam. Kamu berbohong. Di rumah Pak Rusia, Putri Anam menghadapi Pak Rusia di tengah suasana yang dipenuhi amarah yang nyaris tak terkendali. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Putri Anam dengan tegas menyatakan, aku menuntut labu-labu itu, Rusia. Pak Rusia meledak dalam kemarahan, menunjuk ke arah ruangan yang penuh sesak dengan labu, sambil berteriak dengan marah. Mereka ada di ruangan itu, penuh sampai meluap dengan labu. Ketergesa-gesaannya untuk melarikan diri dari rumah Tuan Rusia mengungkapkan pengabaian terang-terangan terhadap kesopanan, menunjukkan ketidaksopanannya. Harapan bahagianya berubah menjadi teror saat dia menemukan ular, bukan emas dan perhiasan yang diharapkannya. Rasa sakit menembus jeritanya saat ular-ular itu menyerang. Gigitan berbisa mereka menghancurkan ketenangan saat itu. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkannya, Putri Busu bergegas memberikan pertolongan. Wajahnya menunjukkan tekad dan kekhawatiran. Dalam keheningan kamar, Putri Anam berjanji untuk mengubah jalan hidupnya. Sebuah sumpah yang diucapkan dengan ketulusan yang baru ditemukan. Transformasi Putri Anam selesai, dan dia menjadi teladan bagi semua orang.